Selamat sore untuk kita semua. Sore. Saya dari kelompok 12 atas nama Stefanus Claudio Kurniadu, NIM 22011164, akan menjelaskan tentang teori dasar pendidikan. Dasar teoritis. Teori pendidikan diderivasi atau dituntunkan dari dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis ilmu pendidikan itu sendiri. Yang pertama, dasar ontologis. Dasar ontologis ilmu pendidikan membahas masalah: 1. Keberadaan fenomena pendidikan yang dapat dilihat dan dibedakan secara empiris atau rasional. 2. Hakikat dari disiplin apa yang dikaji dalam ilmu pendidikan. 3. Wujud yang hakiki dari objek ilmu pendidikan. 4. Hubungan antara objek ilmu pendidikan dengan daya tangkap manusia yang membuahkan pengetahuan kependidikan. Dan 5. Fenomena yang ingin kita ketahui atau apa fokus kajian dari ilmu pendidikan. Dasar epistemologis. Epistemologis pendidikan merupakan pengetahuan sistematik mengenai fenomena kependidikan. Di dalamnya juga tergamit dimensi mengenai hal-hal apa yang diperhatikan agar mendapatkan pengetahuan yang benar di bidang kependidikan, apa kriterianya, harus serta cara atau teknik atau sarana yang membantu dalam mendapatkan pengetahuan yang berupa ilmu kependidikan. Kajian atas ilmu pendidikan dapat dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Yang berikut, dasar aksiologis. Dasar aksiologis ilmu pendidikan esensinya mempertanyakan kegunaan pengetahuan kependidikan yang berupa ilmu dan kaitannya dengan kaidah-kaidah moral. Pemikiran aksiologis juga mempertanyakan penentuan objek ilmu pendidikan yang telah berdasarkan pilihan-pilihan moral, kaidah benar atau salah dalam arti susila atau moral, dan tidak susila atau immoral di bidang pendidikan. Pengembangan dan aplikasi ilmu pendidikan didasari atas pertimbangan nilai-nilai positif yang mempengaruhi kehidupan manusia, penyelarasan nilai, serta kemasyarakatan ilmu pendidikan bagi kehidupan manusia itu sendiri. Berikut teori utama di bidang pendidikan. Yang pertama, teori fungsionalis. Teori fungsionalis berfokus pada cara-cara pendidikan melayani kebutuhan masyarakat secara universal, khususnya peserta didik atau siswa. Durkheim merupakan fungsionalis pertama melihat pendidikan dalam mewujudkan peran penyampaian pengetahuan dan keterampilan dasar ke generasi berikutnya. Manfaat dari teori fungsionalis adalah melihat pendidikan memilah siswa berdasarkan kepantasan. Berikut teori konflik. Teori konflik melihat tujuan pendidikan sebagai upaya menjaga kesenjangan sosial dan melestarikan kekuasaan orang-orang yang mendominasi masyarakat. Teori konflik untuk beberapa aspek melihat fungsi pendidikan sama dengan alur dianut oleh fungsionalis. Fungsionalis melihat pendidikan sebagai kontribusi yang menguntungkan masyarakat yang teratur, namun teori konflik melihat sistem pendidikan sebagai mengekalkan status quo dengan cara menumpulkan kelas bawah menjadi pekerja yang patuh.
Berikut teori interaksionalis simbolis. Fungsi teori interaksionis simbolis membatasi analisis pendidikan dengan secara langsung mengamati apa yang terjadi di dalam kelas. Mereka berfokus pada bagaimana ekspektasi guru mempengaruhi kinerja, persepsi, dan sikap siswa. Robert Rosenthal dan Leonard Jacobson melakukan studi penting untuk pendekatan ini pada tahun 1968. Berikut teori rekonstruksionis. Teori rekonstruksionis sosial didasarkan pada asumsi bahwa masyarakat dapat direkonstruksi melalui kontrol penuh atas pendidikan. Tujuannya adalah mengubah masyarakat agar sesuai dengan cita-cita dasar partai politik atau pemerintah yang berkuasa atau untuk menciptakan utopia masyarakat melalui pendidikan. Baik, perkenalkan nama saya Jandri Sabani, NIM 2201150018. Saya akan menjelaskan tentang teori pendidikan perdamaian. Pendidikan perdamaian adalah pendidikan yang berupaya mentransformasi seseorang secara efisien. Pendidikan perdamaian mengelola pengetahuan, keterampilan, tindakan, dan nilai-nilai untuk mengubah cara berpikir, cara bertindak yang dapat berpotensi menimbulkan konflik kekerasan. Teori pendidikan menurut Robert M. Hutchins. Teori nilai, teori hakikat manusia, teori belajar, teori kematangan, teori lingkungan, teori interdependensi, dependensi sosial, teori pola interaksi, teori transmisi, teori masyarakat. Sekian dan terima kasih dari kami kelompok 12. Jika ada kesalahan kami mohon maaf.